Hati-hati, jangan suka membid'ahkan bro, kalau tidak mau diusir dari negeri ini. Subhanallah, urat takut saya sudah putus kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan takut dengan ancaman apapun dan dengan siapapun. Saya akan terus berdakwah untuk kembalinya saudara-saudara saya kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Saya tidak akan goyah hanya dengan ancaman-ancaman receh seperti ini. Kalau toh suatu saat bahkan saya harus mati di medan dakwah, maka alhamdulillah itu berarti ajal saya sudah datang dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan tugas dakwah saya sudah selesai. Tidak ada yang harus ditakuti. Silahkan tonton semua video-video saya yang pernah saya upload di akun TikTok saya ini. Kalau memang ada yang menyimpang, ada yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, silahkan laporkan saya ke pihak yang berwajib dan biarkanlah pihak yang berwajib yang menentukan apakah saya memang pantas tinggal di negara Indonesia ini atau ternyata tidak. Bukan Anda yang menentukan. Karena hal semacam ini sudah sering kali terjadi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dai-dai dan ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf yang mereka seringkali dituduh sebagai wahabi, dituduh teroris, dituduh tidak Pancasilais, dituduh menyebarkan kesesatan, dituduh memecah belah umat, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya yang ternyata ketika dibawa ke pihak yang berwajib, ustadz-ustadz ini tidak memiliki kesalahan atau penyimpangan satupun, tidak bertentangan dengan aturan negara yang manapun, sama sekali tidak. Kalau toh ujung-ujungnya ustadz ini harus diamankan, ustadz ini harus divakumkan sementara, semua itu hanya desakan. Desakan dari ya golongan yang tidak perlu kita sebutkan ya. Insya Allah semua sudah tahu siapa pelaku-pelakunya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dari video di atas, silahkan kalian nilai sendiri teman-teman. Mana yang radikal dan intoleran, orang Aswaja atau santri dari Salafi? Singgi Bramasta adalah seorang penuntut ilmu yang bermanhaj salaf, dan beliau pun aktif berdakwah di TikTok dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followernya dengan santun. Entah itu pertanyaan-pertanyaan atau hinaan dan ancaman, tapi beliau tetap dengan santun menjawabnya. Dan inilah perbedaan antara penuntut ilmu yang bermanhaj salaf dan penuntut ilmu dari ahlul bid'ah teman-teman. Mereka penuntut ilmu yang bermanhaj salaf kebanyakan lebih santun dan tidak gampang mudah emosi. Dan meskipun santun dan lemah lembut tapi tetap tegas dan berprinsip. Tidak bertele-tele soal hukum. Kalau hak dikatakan hak, kalau batil dikatakan batil, kalau sunnah dikatakan sunnah, kalau bid'ah dikatakan bid'ah. Dan mereka juga teguh di atas prinsip meskipun terkadang sebagian orang membenci akan prinsipnya. Berbeda sekali dengan penuntut ilmu dari Aswaja, terutama yang aktif di media sosial seperti Zaka, Sani Oye dan sebagainya, di mana dengan modal bisa membaca kitab dan pernah nyantri, mereka suka merendahkan ustadz-ustadz salafi dan terkadang dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Jadi terlihat sekali perbedaan antara penuntut ilmu atau santri dari Salafi dan Aswaja. Dan untuk diketahui, video ini bukan untuk mengadu antara santri Aswaja, santri Salafi ya teman-teman. Karena yang saya katakan adalah fakta yang terjadi. Saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian semua bahwa inilah perbedaan antara santri ahlu sunnah dan santri pecinta bid'ah, supaya kita bisa menilai dan mengikuti mana yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.